Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Detektor Gas Kromatografi dan Supercritical Fluid Chromatografi, atau disebut juga dengan GC dan SFC. Nah, sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dita Alianda, sebagai moderator. Yang kedua ada Rifa Fitria. Dan yang terakhir ada Alicia Alia Malaika Riswandi. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang kromatografi gas, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kromatografi gas dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang komponen-komponennya itu dapat menguap pada suhu percobaan dan tidak terurai. Nah, komponennya itu dapat terurai pada suhu sebelum suhu 400 Celcius dengan menggunakan gas sebagai fase geraknya. Nah, jadi di sini ada dua jenis kromatografi gas, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Nah, tapi yang lebih populer itu merupakan kromatografi gas yang cair. Nah, untuk prinsip kromatografi gas ini sendiri, kromatografi gas ini memiliki teknik pemisahan di mana solut-solutnya itu mudah menguap dan stabil terhadap panas. Dan juga dia bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Nah, jadi pada umumnya solid-solid yang digunakan ini akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Jadi yang dimaksud dengan solid di sini adalah komponen yang dipisahkan dari campurannya. Nah, ini dia instrumen pada kromatografi gas. Yang pertama itu ada carrier gas ataupun gas pembawanya, ataupun di sini disebut juga dengan fase gerak. Setelah itu dia akan melewati regulator pressure ataupun tekanan regulator. Terus dia juga melewati flow regulator, kemudian masuk ke kolom yang dimana di sini ada ovennya, yang di sini dia juga dapat diatur temperaturnya. Nah, di sini juga ada tempat sampel diinjeksikan dan juga ada port injeksinya. Terus kemudian ada detektor yang nantinya hasil dari detektor ini akan ditampilkan pada recorder ataupun dalam bentuk komputer. Nah, untuk bagian-bagian dasar dari kromatografi gas ini sendiri, yang pertama ada sistem gas pembawa. Di sistem gas pembawa ini terdiri dari tabung gas silinder pembawa ataupun carrier gas yang dia itu terhubung dengan flow controller. Yang kedua ada sistem pemasukan cuplikan yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu tempat penginjeksian sampel. Yang ketiga ada sistem pemanasan kolom. Nah, di sini di kolom itu terdapat oven yang mana nantinya dia akan mengkontrol suhu di dalam oven tersebut, yang nantinya akan membuat sampel itu menguap dan akan terbawa oleh fase gerak. Nah, yang keempat ada kolom. Di kolom ini yang ada oven, dia itu terjadi pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Nah, yang kelima ada sistem deteksi. Sistem deteksi ini disebut juga dengan detektor. Nah, di detektor ini dia itu dapat mengubah sinyal gas membawa menjadi sinyal elektronik yang nantinya itu akan di-input ke dalam recorder dan ditampilkan di layar penampil. Nah, yang terakhir ada sistem pengolah data. Nah, sistem pengolah data ini merupakan dapat berupa komputer ataupun data prosesor seperti itu. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu carrier gas ataupun gas pembawa, dia itu berfungsi sebagai fase gerak pada kromatografi gas, yaitu tujuannya adalah untuk membawa solut ke kolom sehingga gas pembawa tidak berpengaruh pada aktivitasnya. Nah, terus juga kecepatan linear dari carrier gas ini menentukan efisiensi kolom. Nah, adapun syarat-syarat dari gas pembawa ini, yang pertama ada inert, gasnya harus inert. Yang kemudian ada koefisien difusi sampel pada gas tersebut harus rendah. Terus gasnya juga harus murni dan dapat diperoleh. Terus gasnya juga harus murah dan cocok untuk detektor yang digunakan. Nah, ini dia tabel gas pembawa dan detektornya masing-masing. Kalau untuk gas pembawa hidrogen, dia cocok untuk detektor hantar panas ataupun TCD. Kalau gas pembawanya helium, dia cocok untuk detektor hantar panas, ionisasi nyala, fotometri nyala, termoionik nyala. Untuk gas pembawa nitrogen cocok untuk ionisasi nyala, fotometri nyala, termoionik nyala, tangkap elektron. Nah, untuk gas pembawa yang argon
dia cocok untuk detektor ionisasi nyala. Dan yang terakhir ada penggas pembawa argon ataupun argon ditambah dengan metanol 5%, itu dia hanya cocok untuk detektor tangkap elektron ataupun ECD. Yang nantinya semua detektor ini akan saya bahas satu persatu. Nah, detektor ini merupakan perangkat yang diletakkan di ujung kolom tempat keluarnya fase gerak yang membawa komponen-komponen hasil pemisahan. Nah, jadi detektor ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya dia berfungsi sebagai pengubah sinyal gas pembawa menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan ditampilkan di layar penampil ataupun recorder. Nah, jadi di dalamnya ini jadi sinyal elektronik yang dihasilkan oleh detektor ini berguna untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Nah, ini dia tabel macam-macam detektor yang teman-teman bisa baca. Di sini ada jenis detektornya, detektor daya hantar panas, ionisasi nyala, fotometrik nyala, termoionik nyala, penangkap elektron, dan mass spektrometer. Nah, untuk sifat-sifat dari detektor ini sendiri, kalau daya hantar panas ini bersifat non-destruktif, sedangkan yang lainnya itu bersifat destruktif. Sedangkan jenis sampelnya itu, kalau daya hantar panas nyawanya umum, ionisasi nyala senyawa organik, fotometrik nyala senyawa sulfur dan fosfor organik, termoionik nyala itu senyawanya nitrogen dan fosfor organik. Penangkap elektron ini senyawanya dengan sifat elektronegatif seperti halogen organik. Nah, yang terakhir mass spektrometer, jenis sampelnya itu sesuai untuk senyawa apapun. Nah, sedangkan batas linearitasnya ini bisa teman-teman baca beserta dengan batas terkecil pendeteksiannya. Untuk detektor yang pertama yaitu ada detektor thermal conductivity detector ataupun disebut juga dengan TCD. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambar dari TCD-nya. Nah, jadi TCD ini dia berfungsi untuk mendeteksi semua senyawa yang memiliki perbedaan bahan dengan gas pembawanya. Nah, untuk detektor yang kedua ada detektor flame ionization detector ataupun disebut juga dengan FID. Nah, di sini ada juga gambarnya beserta dengan komponen-komponen alatnya. Jadi FID ini tuh sangat sensitif terhadap senyawa-senyawa organik yang pada umumnya. Yang ketiga ada electron capture detector ataupun disebut juga dengan ECD. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya beserta dengan komponennya sudah lengkap. Jadi detektor ini tuh sifatnya itu sangat sensitif terhadap senyawa-senyawa halogen dan logam organik. Biasanya untuk analisis pestisida arganoklorin. Nah, selanjutnya ada flame thermoionic detector ataupun FTD ataupun NPD. Di sini lengkap dengan komponennya, sudah ada gambarnya, bisa teman-teman lihat. Detektor ini tuh sensitif terhadap senyawa fosfor organik dan nitrogen organik. Nah, biasanya digunakan untuk analisis pestisida dan produk medikal. Nah, selanjutnya ada flame photometric detector ataupun FPD. FPD ini sensitif terhadap senyawa-senyawa fosfor organik, sulfur organik, dan timah organik. Nah, biasanya juga digunakan untuk analisis pestisida dan flavor. Nah, di sini lengkap dengan gambarnya dan komponennya, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan juga di sini ada sumber gambarnya. Nah, di sini ada sistem deteksi detektor. Nah, jadi detektor ini dapat mendeteksi senyawa-senyawa yang sesuai dengan kemampuan detektornya masing-masing. Misalnya seperti detektor TCD ini mampu mendeteksi semua senyawa kecuali gas pembawa. Kalau FPD ini dia mampu mendeteksi hanya senyawa organik saja. Kalau detektor ECD hanya mampu mendeteksi senyawa organik dan logam organik. Yang terakhir ada FTD, senyawa nitrogen ataupun fosfor organik yang dapat dideteksi. Dan yang terakhir ada FPD, senyawa sulfur ataupun fosfor organik yang hanya dapat dideteksi. Nah, jumlah minimumnya ini dapat teman-teman baca sendiri. Seperti TCD hanya mampu minimum jumlah yang dideteksinya itu 10 ppm ataupun 10 Ng. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada tentang kromatografi fluida superkritis yang akan dijelaskan oleh teman kita Salesya Alia Malaika Riswandi. Pada Salesya saya persilahkan.
Saya Salisha Alia Malaika Riswandi akan menjelaskan mengenai kromatografi fluida superkritis. Nah, kromatografi fluida superkritis atau yang disingkat KFS merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Nah, pada dasarnya merupakan perpaduan antara teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua kromatografi tersebut. Perbedaan fasa gerak yang digunakan, GC menggunakan gas, sedangkan KFS menggunakan fluida superkritis. Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas, yang terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat diagram fasa di mana kita bisa membedakan fase solid, liquid, dan superkritikal berdasarkan tekanan terhadap temperaturnya. Selanjutnya, kita masuk ke instrumen kromatografi fluida superkritik. Di sini merupakan bagian-bagian dari dalam instrumen tersebut. Nah, kita akan menjelaskan prinsip kerjanya. Secara umum, bagian dari instrumen SFC berupa pompa, penyuntik, oven, kolom, pembatas atau device bag tekanan, mikroprosesor, dan detektor. Dalam SFC, fase mobile awalnya dipompa sebagai cair dan dibawa ke wilayah superkritis oleh pemanasan di atas suhu superkritis sebelum memasuki kolom analitis. Nah, jalur ini itu melewati katup injeksi di mana sampel diperkenalkan ke dalam aliran superkritis dan kemudian ke dalam kolom analisis. Hal ini dipertahankan superkritis saat melewati kolom ke detektor dan pembatas tekanan yang ditempatkan baik setelah detektor ataupun di akhir kolom. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Ica. Paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Rifa Fitria. Kepada Rifa, saya persilahkan. Nama saya Rifa Fitria. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai detektor kromatografi fluida superkritis. Di sini ada 4 jenis detektor. Yang pertama adalah detektor UV. Pada detektor ini molekul akan memecah menjadi ion bermuatan positif. Kemudian senyawa akan memasuki detektor dan akan dibombardir dengan sinar UV berenergi tinggi. Nah, nantinya ion akan menghasilkan arus listrik, kemudian arus diperkuat dan ditampilkan pada recorder. Yang kedua adalah detektor MSD. Nah, detektor ini adalah detektor yang paling baik karena memiliki sensitivitas, selektivitas, dan kemungkinan yang tinggi untuk mendeteksi senyawa dengan massa molekul. Spektrometer ini akan memindai massa secara terus-menerus selama terjadi pemisahan, sehingga nantinya sampel akan terionisasi dan terfragmentasi. Kemudian akan dibombardir dengan elektron berenergi tinggi sehingga ion-ion tersebut akan nantinya disortir. Yang ketiga ialah detektor ionisasi nyala yang prinsip kerjanya ialah mendeteksi komponen yang sudah terionisasi melalui proses ionisasi dalam pembakaran menggunakan api hidrogen atau udara. Detektor ini hanya bekerja untuk senyawa organik atau mengandung hidrokarbon, dan gas yang kompatibel dengan detektor ini adalah nitrogen, helium, dan argon. Yang keempat adalah detektor nitrogen fosfor yang digunakan untuk menganalisis nitrogen atau fosfor yang mengandung senyawa organik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rifa Fitria atas penjelasannya. Dengan berakhirnya pembahasan dari teman kita Rifa Fitria tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan, dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.